Nah, oke, ini dia ya untuk apa namanya pretestnya mungkin ya. Ini review aja juga sedikit. Ya review sedikit. Jadi merefresh lagi nih ingatan-ingatan yang mungkin kemarin kalau Keanu sih mungkin udah baca-baca ya. Mungkin masih apa namanya masih ada di dalam pikiran belum kekeluarin gitu. Jadi pas di post apa pretest sekarang itu jadi lebih terbuka bahwa kita akan belajar ini gitu ya. Nah, oke. Nah, itu tadi gambaran ya sedikit soal-soal dari SD yang biasanya ada juga di lomba-lomba dan mungkin terselip nanti di OSN. Nah, untuk sekarang kita akan khusus belajar yang ini nih, yang kita lihat dulu silabusnya sedikit ya. Nah, di silabus kita bisa lihat di sini nih, silabus untuk bidang IPA yang pertama adalah tentang keterampilan dan metode ilmiah. Ya, keterampilan dan metode ilmiah. Di sini lingkup materinya adalah memahami proses dalam melakukan kegiatan dan alur berpikir ilmiah. Nah, jadi tipe-tipe soalnya ya gitu mungkin nanti disediakan percobaan. Nah, nanti Keanu diminta untuk mengecek mana yang menjadi objeknya misal, atau mana yang disebut sebagai variabel terikat, mana yang disebut sebagai variabel kontrol, mana yang disebut sebagai variabel bebas misalnya. Nah, itu kan biasanya nggak ada di SD ya, tapi ada di Olimpiade gitu. Atau kita menentukan penelitian ini kalau bahan-bahannya ini terus cara kerjanya begini, tujuannya kira-kira untuk apa ya? Nah, itu di sini di bab ini, di bab apa namanya tadi? Keterampilan dan metode ilmiah. Oke, nah sekarang kita coba lihat materinya sedikit ya. Nah, ini dia. Kelihatan dari sana? Masih yang silabus KSNSD. Oh, belum di ini. Nah, udah ada ya? Udah. Sebentar. Nah, jadi yang akan kita lihat sekarang, yang akan kita lihat materinya adalah tentang kerja ilmiah. Nah, ini. Ada kelihatan? Kelihatan. Nah, ini dia ya. Jadi untuk materi yang tadi itu kita akan mengetahui sebenarnya cara kerja ilmiah itu seperti apa sih gitu. Atau cara kita mau melakukan penelitian itu harus gimana aja. Nah, di sini dipelajarinya. Nah, untuk cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, itulah namanya kerja ilmiah. Gitu. Nah, ini ada urutannya ya, ada urutan-urutan dalam melakukan kerja ilmiah. Ada merumuskan masalah. Jadi yang paling awal yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Misalnya kita mau cari tahu pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan daun bayam misalnya ya. Nah, itu kita rumusin dulu masalahnya. Nah, biasanya untuk rumusan masalah itu ada pakai kata tanya. Ya, jadi nanti rumusan masalah tuh bunyinya bagaimana pengaruh pupuk kandang misalnya terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, misal ini ya, bagaimana pengaruh pupuk kopi sih? Pupuk ya, pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, ini adalah yang namanya rumusan masalah. Jadi, kalau misalnya mau meneliti pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan bayam, maka kita rumusan masalahnya tinggal pakai kata tanya aja bagaimana. Atau contoh lainnya, bagaimana pengaruh penyiraman urin terhadap pertumbuhan daun tanaman kangkung misalnya. Nanti kamu mau meneliti itu misalnya. Itu ya yang namanya merumuskan masalah. Nah, setelah dirumuskan masalahnya, kita mengobservasi data. Observasi data itu artinya kita mengsurvei dulu, mengecek dulu apa namanya data-data yang ada di lapangan. Misalnya pupuk kandang tuh yang gimana, kemudian tanaman bayam tuh yang seperti apa. Nah, ini observasi data dulu gitu. Sebelum kita melakukan nanti hipotesis. Jadi observasi data tuh kita mengumpulkan dulu data-data pupuk kandang adalah ini. Di dalam pupuk kandang terkandung ini. Nah, kemudian tanaman bayam adalah begini. Itu namanya observasi data.
Selanjutnya setelah kita mencari tahu tentang si pupuk kandang sama tanaman bayam, kita melakukan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah kesimpulan sementara atau dugaan sementara ya. Nah, nanti mungkin bisa muncul hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi dugaan sementara dari judul penelitian yang akan kita lakukan ini apa gitu. Contoh kalau misalnya judulnya ini, maka nanti hipotesisnya adalah ada pengaruh pupuk kandang atau gini aja, pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, ini namanya hipotesis. Kita belum melakukan pengecekan, belum melakukan penelitian, tapi membuat kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa gitu. Nah, itu hipotesis. Gitu ya. Jadi bagaimana pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam? Ternyata pupuk kandang berpengaruh positif. Misalnya kita tambahkan, nggak bisa ya. Nah, gitu aja deh. Berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Misalnya ya. Jadi ada ininya, apa namanya? Ada dugaan sementaranya gitu. Pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, meskipun kita belum melakukan penelitiannya. Nah, ini namanya hipotesis. Lalu ada eksperimen. Nah, apa itu eksperimen? Sering kan dengar eksperimen. Nah, kira-kira apa itu eksperimen? Percobaan. Percobaan atau melakukan dia mengeksplornya itu, melakukan percobaannya betul gitu. Jadi setelah ditentukan nanti dugaan nanti seperti apa, maka dilakukanlah eksperimen. Keanu menyiapkan 5 polybag yang isinya tanaman bayam. Terus yang satu tidak dikasih pupuk kandang, yang satu dikasih pupuk kandang 1 sendok misalnya, yang satu lagi 2 sendok, yang satu 3 sendok, dan seterusnya. Nah, nanti setelah eksperimen setelah dilakukan persiapan seperti itu, setiap harinya dicatat. Oh, ternyata yang tidak pakai pupuk kandang hari ini nambah 1 cm. Sedangkan yang pakai pupuk kandang nambah 2 cm. Tapi yang pakai pupuk kandang 2 sendok dia nambah 3 cm misal ya. Seperti itu. Nah, itu di eksperimen. Jadi kita melakukan pengamatannya, melakukan penelitiannya, nah itu namanya eksperimen. Ya. Terus ada juga yang selanjutnya adalah analisis data. Setelah misalnya 1 bulan melakukan eksperimen, nah udah kekumpul nih datanya, hari 1, pot A atau polybag A, tanaman bayam yang nggak ada pupuk kandangnya misalnya, 1 cm. Hari kedua, 2 cm. Hari ketiga masih 2 cm, dan seterusnya. Sehingga didapatkan tuh banyak data ya. Nah, dianalisis selalu datanya. Kalau udah selesai eksperimen, dianalisis datanya. Ternyata setelah dijumlahkan, ya di rata-rata, ternyata si si bayam yang tidak pakai pupuk kandang tuh rata-rata bisa naik 1 cm per hari misal. Tapi kalau yang pakai pupuk kandang 1 sendok dia bisa 1,5 cm per hari. Nah, itu kan analisis data. Gitu, analisis data. Tapi yang pakai 4 sendok pupuk kandang justru dia jadi mati. Gitu di hari terakhir di hari terakhir pengamatan. Nah, misalnya itu kan analisis data. Sehingga nanti bisa disimpulkan bahwa ternyata pakai pupuk kandang itu berpengaruh. Cuma kalau yang sampai 3 sendok itu dia tumbuh, sedangkan yang pakai 5 sendok atau terlalu banyak dia jadi mati misalnya. Kita kan jadi punya kesimpulan, pupuk kandang ternyata berpengaruh. Gitu, dilihatnya dari mana? Ternyata beda sama yang enggak pakai pupuk kandang. Gitu. Jadi cara kita tahu si pupuk kandang ini bisa berpengaruh atau enggak ke tanaman bayam kalau kita bandingin sama yang tanpa pupuk kandang. Gitu. Jadi misal nih ya. Nah, misal kita ada tanaman ada apa namanya ini? Pot misalnya ada pot. Nah, di sini yang pakai pupuk kandang yang A misalnya, yang ini yang B, kemudian yang satu lagi ini yang C. Yang semakin ke sini semakin banyak misal si pupuk kandangnya, justru yang ini mati. Yang ini nggak ada, misalnya yang ini tumbuh. Nah, yang ini tumbuh, tapi lebih banyak yang pakai pupuk kandang. Jadi bisa dibandingkan kalau misalnya dia berpengaruh atau enggak, kita bisa ambil kesimpulan dia berpengaruh atau enggak kalau dibandingkan sama si yang A gitu. Coba kalau enggak ada yang enggak pakai enggak pakai pupuk kandang, kita enggak bisa bedain. Bedanya apa yang sama yang enggak pakai pupuk kandang gitu kan?
Nah, itulah yang namanya perlakuan dan juga kontrol. Jadi apa namanya, untuk cari tahu pengaruh pupuk kandang berarti harus ada yang pakai pupuk kandang, ada juga yang enggak gitu. Dan lebih ininya lagi, nanti lebih luasnya lagi, si pupuk kandangnya tuh ada yang banyak, misal ada yang sedikit, ada yang sangat banyak, supaya kita tahu sebenarnya pupuk kandang ini baiknya segimana gitu. Ya, paham nggak? Ya. Iya. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini bisa tanpa materi pun bisa, cuma untuk urutannya biasanya ini suka ke apa namanya? Ketukar gitu ya. Jadi ini nih urutannya untuk kerja ilmiah. Jadi disebut sebagai apa namanya, penelitian yang ilmiah. Jadi kalau misalnya nanti kita jadi peneliti itu harus berurutan seperti ini. Jadi kalau kita singkat namanya adalah mohedan. Merumuskan masalah, observasi, kemudian hipotesis, eksperimen, analisis data, ya ingat ini apa namanya, D-nya data, berarti dianalisis datanya, kemudian an ya kesimpulan gitu intinya ya. Jadi yang pertama merumuskan masalah dulu. Jadi semacam dari judul penelitian ini sebenarnya apa namanya, masalahnya apa yang mau kita jawab gitu. Nah, kemudian yang kedua observasi data. Kita ngumpulin dulu data tentang yang ada di judul kita. Gitu, tentang pupuk kandang dicari, tentang tanaman bayam dicari. Kalau udah dapat materi atau teori-teorinya, kita melakukan hipotesis atau kira-kira nanti gimana ya gitu. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Nah, setelah ada dugaan sementara dibuktikan di eksperimen. Gitu, dilakukan penelitian. Nah, setelah di eksperimen nanti kan kekumpul data, si datanya dianalisis sehingga ada kesimpulan. Nanti apakah kesimpulannya sesuai sama hipotesis atau enggak itu enggak masalah gitu. Misal kalau di hipotesis kan pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam karena ditunjukkan tadi yang pakai pupuk kandang sama yang tidak pakai pupuk kandang itu beda gitu. Jadi kesimpulannya pupuk kandang berpengaruh terhadap tanaman bayam atau hipotesisnya diterima. Gitu. Tapi ternyata kalau hasilnya apa namanya tadi si pot yang ada yang ada pupuk kandang sama yang nggak ada pupuk kandangnya ternyata sama, hari pertama 1 cm, yang itu juga sama 1 cm. Jadi itu namanya tidak ada perbedaan, berarti tidak ada pengaruh kesimpulannya. Sehingga pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Jadi ini adalah menolak hipotesis gitu nantinya. Ya, jadi hipotesis itu dugaan sementara yang bisa dibuktikan nanti setelah analisis data. Jadi hipotesis itu nggak selalu benar gitu ya, tapi bisa ditolak, bisa diterima. Gitu. Ya, itu intinya untuk cara kerja ilmiah. Paham ya? Iya. Sekarang kita ke ini Mas, sekilas aja ya untuk apa namanya? Sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu rasa ingin tahu yang tinggi, jadi selalu penasaran, kemudian jujur, harus harus apa adanya gitu ya. Kalau hasilnya seperti itu, ya seperti itu gitu. Objektif juga ya. Kalau hasilnya ternyata nggak berpengaruh, ya jangan disebutkan berpengaruh gitu. Namanya juga penelitian. Berpikir secara terbuka, jadi enggak, wah pupuk kandang itu tidak akan bisa membuat tanaman tumbuh dengan baik gitu. Karena dia begini. Nah, itu berpikirnya tertutup karena belum semua hal bisa mungkin ya, dan bisa terbukti mungkin kalau misalnya udah dilakukan penelitian. Jadi harus berpikir secara terbuka gitu. Jangan ini mah udah pasti enggak, jadi nggak usah dilakukan penelitian. Nah, itu salah ya. Kemudian teliti ya, tentu harus teliti. Satu hari ini misal harusnya 10 cm, ternyata pas diukur salah, nyimpen nolnya, ternyata jadi 9 cm. Nah, itu kan meskipun sedikit bisa berpengaruh nanti. Harus teliti. Terus tekun juga ya, berani dan santun. Nah, itu Mas sekilas aja. Selanjutnya jenis data. Nah, ini juga sering ada nih. Jenis data, maksudnya data itu misal Keanu adalah seorang siswa di SD ini, kelas ini, kemudian memiliki tinggi badan segini, memiliki berat badan segini. Nah, itu namanya data ya. Nah, untuk jenis data ya di penelitian kan selalu ada data ya. Nah, data itu ada 2 jenis, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu artinya bukan berupa angka. Ya, kualitatif itu bukan berupa angka. Contohnya hitam putih ya berarti warna,
merah, kuning, hijau. Nah, itu namanya data kualitatif. Terus harum, wangi, bau. Nah, itu juga sama kualitatif, tidak bisa dinyatakan dengan angka gitu. Jadi biasanya tidak dinyatakan dengan angka maksudnya. Nah, kalau kuantitatif ini berupa angka, dapat menunjukkan jumlah. Jadi pokoknya yang ada angka-angkanya aja. Keanu sekarang duduk di kelas 5. Nah, itu berarti kuantitatif. Umur Keanu sekarang adalah berapa tahun? Nah, itu adalah kuantitatif. Ya, paham ya? Kualitatif tidak bisa dinyatakan dengan angka. Kuantitatif pakai angka. Sip? Paham? Ya, paham. Nah, sekarang variabel nih. Ini juga belum ada di SD, jadi dicoba dilihat ya. Variabel kontrol di sini adalah faktor lain yang ikut berpengaruh, dibuat sama atau terkendali. Jadi apa ya namanya? Yang ini tuh tidak diberikan pengaruh gitu. Contohnya ya, contohnya tadi pada penelitian ada apa tadi? Pupuk kandang ya, pupuk kandang terhadap tanaman bayam. Nah, maka variabel kontrolnya itu ya selain pupuk kandang sama bayam. Coba kalau misalnya kita akan melakukan penelitian pupuk kandang dan juga bayam, kan kita harus menyiapkan apa aja kalau mau menanam bayam. Coba apa aja? Tumbuhan bayam. Ya, tanaman bayamnya, terus apa lagi? Pot. Potnya betul, terus apa lagi? Sama pupuk kandangnya. Pupuk kandangnya. Selain itu? Catatan. Catatan. Ya, itu juga boleh. Cuma buat ininya nih, buat melakukan eksperimennya selain catatan. Misal, apakah si tanaman ini disimpan langsung pada pot, tidak perlu tanah? Oh iya, harus pakai tanah. Nah, kita tes di sini tanah ya. Kita catat dulu tanah. Terus kira-kira perlu apa lagi? Perlu disiram nggak? Air. Air. Terus apa lagi? Perlu apa lagi? Secara umum tumbuhan perlu apa? Apa? Perlu sinar matahari. Sinar matahari. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Boleh nih, suhu ya. Suhunya kan harus berapa, itu kan harus ditentukan juga. Nah, kita lihat di sini ada beberapa istilahnya komponen yang harus ada kalau misalnya kita mau menanam sesuatu. Nah, karena tadi penelitiannya adalah tanaman bayam, maka tanaman bayam ya jadi yang variabel kontrol adalah faktor lain yang ikut berpengaruh dibuat sama atau terkendali. Jadi yang akan kita lihat kan pengaruh pupuk kandang ya. Yang akan kita lihat betul ini ya. Iya. Nah, kita pakaiin dulu ini pupuk kandang. Nah, kita kasih tanda ya. Pupuk kandang ini adalah yang digunakan di dalam penelitian. Jadi pupuk kandang ini harus beda-beda kan? Gitu. Jadi pot A sama pot B mungkin beda. Gitu. Tapi tanah, coba tanah karena kita ingin lihat pengaruh pupuk kandang, tanah di semua pot harus sama jumlahnya. Gitu ya. Jadi harus sama jumlahnya. Nah, di tanah harus sama jumlahnya. Kemudian airnya juga jangan sampai beda, karena kalau nanti beda bisa jadi pengaruhnya dari air gitu. Jadi pot A, pot B, pot C sama sampai pot seterusnya, tanahnya, airnya harus sama. Sinar mataharinya juga harus sama. Jangan sampai yang satu diletakkan di bawah kursi, yang satunya lagi disimpan di luar ruangan misal. Di luar ruangan tanpa tertutup apapun, itu kan bisa mempengaruhi juga kan? Sehingga kita nanti bisa bias ini dipengaruhi pupuk kandang atau bukan sebenarnya gitu. Jadi nasi ini nih tanah, air, sinar matahari, suhu ini harus sama. Kalau kita mau lihat pupuk kandang kalau kita mau lihat pengaruh pupuk kandang. Paham nggak maksudnya? Iya. Ya, gitu ya. Jadi si tanah, air, sinar matahari, suhu dan bahkan jenis tanaman bayamnya kan tanaman bayam banyak ya jenisnya. Ininya juga harus sama. Jadi tanaman bayamnya adalah tanaman bayam jenis A, misalnya dengan ukuran awal segini, gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Terus mungkin jenis potnya juga harus sama sih, karena mungkin ada pot yang kalau misalnya kena tanah dia jadi terurai
Jadi terurai kandungannya sehingga dia bisa toksik misal ke si tanaman bayamnya. Terus ukuran potnya juga harus sama karena nanti kan kalau terlalu luas misalnya nanti cepat penguapannya. Kalau cepat penguapannya berarti beda dong airnya. Gitu. Jadi harus sama ya. Selain pupuk kandang, ya berarti kita sebut jenis tanaman bayam, ukuran tanaman bayam, terus pot, tanah, air, sinar matahari, dan suhu. Ini masuknya adalah variabel kontrol. Ya, nah, variabel kontrol ini adalah faktor lain yang ikut berpengaruh. Jadi kan air, sinar matahari, suhu, tanah, terus tanaman bayamnya itu kan berpengaruh kan terhadap penelitian itu? Iya. Ya, berpengaruh. Tapi kita buat sama supaya enggak, oh ini mah bukan karena suhunya, karena kan semua suhu sama. Jadi dia tumbuh seperti ini bukan karena suhu yang beda. Jadi variabel kontrolnya adalah yang ini. Kemudian yang kedua ada variabel bebas. Nah, variabel bebas ini dibuat bervariasi, bersifat mempengaruhi. Nah, ini nih. Kasih kasih tanda ya, mempengaruhi. Nah, variabel bebas ini mempengaruhi. Mana yang mempengaruhi? Tanaman bayam atau pupuk kandang? Pupuk Tanaman kandang. bayam. Nah, itu ya. Jadi mempengaruhi adalah pupuk kandang. Nah, kalau yang terikat dia adalah yang dipengaruhi. Nah, ini yang dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Tanaman bayam. Tanaman bayam, lebih tepatnya langsung sama depannya ya. Pertumbuhan tanaman bayam. Nah, ini. Ya, jadi inilah yang namanya variabel terikat. Nah, terikat itu artinya dipengaruhi. Nah, kita bisa, ini agak berantakan ya. Tapi paham ya, variabel kontrol itu yang ada yang mempengaruhi tapi dibuat sama semuanya. Kemudian variabel bebas yang mempengaruhi, yang bervariasinya, yaitu pupuk kandang. Pupuk kandangnya dibuat bervariasi, ada yang 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, supaya bisa tahu pengaruhnya seperti apa, kalau banyak, kalau sedikit, dan sebagainya. Kalau variabel terikat, artinya dia dipengaruhi, terikat oleh si bebas tadi. Jadi yang mau dilihat pengaruhnya kan nanti tanaman bayam. Gitu. Jadi tanaman bayamnya ini dipengaruhi oleh pupuk kandang. Gitu. Jadi itulah yang namanya variabel. Paham variabel? Paham. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Belum ya? Oke, sekarang kita clear all dulu. Ini kalau mau di screenshot boleh di screenshot, tapi mungkin agak ini ya, tulisannya agak jelek gitu. Sekarang ke hipotesis yang tadi ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi tadi kita kalau judulnya ini kita menduga nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, itu belum kejadian ya, cuma menduga aja. Hipotesis ada 2 jenis, ada hipotesis nol, ada hipotesis kerja. Kalau hipotesis nol artinya yang menyatakan tidak adanya hubungan. Ya. Jadi kalau tadi kan kita tulisnya pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, itu mah berarti dia hipotesis yang menyatakan hubungan. Berarti yang tadi kita pakai itu adalah hipotesis kerja. Ya. Bentar. Hipotesis kerja. Kalau hipotesis nol, kita buat dari yang tadi, coba kira-kira gimana? Hipotesis nol dari penelitian tadi. Kita tulis ulang ya, ininya apa? Judulnya. Pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, dari judul ini, tadi hipotesisnya, gimana tadi hipotesisnya? Yang awal. Pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, itu ya, betul. Itu dia masuknya hipotesis nol atau hipotesis kerja? Hipotesis kerja. Nah, coba buat hipotesis nolnya seperti apa? Coba dibuat, kalau tadi kan berhubungan, sekarang dibuat nol.
tidak berhubungan. Cuma dibuat kalimat aja. Coba gimana kira-kira? Coba ini kalimatnya nih. Pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Gimana? Bisa dicoba? Salah nggak apa-apa ya, jangan takut salah. Coba lihat contohnya. Tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Kalau dari judul itu tuh, pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Buat hipotesis nolnya. Tidak ada hubungan Ya, betul. Lanjutkan. antara apa ya? Antara ini, antara apa nih? Antara variabel terikat, variabel bebas dengan variabel terikat. Ingat tadi bebasnya apa? Variabel bebasnya Yang mempengaruhinya. oh, pupuk kandang tadi. Nah, berarti tidak ada hubungan antara pupuk kandang dan apa lagi? Pupuk kandang Dan tidak ada hubungan antara pupuk kandang dengan variabel terikatnya, berarti apa tuh yang dipengaruhinya? Oh, berarti itu Apa? tanaman bayam. Dari pertumbuhan ya, ambilnya dari pertumbuhan, betul. Pertumbuhan tanaman bayam. Jadi coba ulang hipotesis nolnya gimana? Tidak ada hubungan? Tidak ada hubungan antara pupuk kandang dan pertumbuhan tanaman bayam. Nah, gitu. Betul itu ya. Jadi hipotesis ada dua jenis, ingat, ada hipotesis nol, ada hipotesis kerja. Ini mah cuma namanya aja ya. Jadi jangan terlalu dibuat pusing juga ya. Hipotesis nol itu artinya hipotesis yang menunjukkan tidak ada hubungan. Ya, dan tidak ada hubungan itu ya tetap tergantung pada judulnya nanti apa, mempengaruhi apa. Nah, berarti hipotesis nolnya ini tidak berpengaruh terhadap ini. Nah, kalau hipotesis kerja adalah ini berpengaruh terhadap ini. Gitu. Ya, itu untuk jenis hipotesis. Nah, sekarang sudah paham ya, ada jenis data, tadi ada dua jenis, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Betul, kualitatif ada kuantitatif. Terus ada metode ilmiah, ada Mohedan. Betul? Ya. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Coba kita ingat lagi. Mohedan M-nya M-nya merumuskan apa ya? Merumuskan masalah ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit. Merumuskan masalah. Terus yang kedua setelah kita merumuskan masalah, kita observasi data. Nah, bagus. MO, terus apa lagi? Hipotesis ya. Iya, bagus. Terus apa lagi? Mohe. Eksperimen, bagus. Selanjutnya? Analisis data. Eksperimen, betul. Analisis data. Yang terakhir? Simpulan. Ya, itu dia ya, bagus ya. Kemudian tadi dari judul yang sudah kita tentukan, kita bisa menentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat, dan mana variabel kontrolnya. Nah, untuk variabel kontrol, pada penelitian ini nih, pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam, menurut Keanu apa aja variabel kontrolnya? Atau yang harus sama semuanya? Air, tanah, sinar matahari, ya, pupuk kandang. Pupuk kandangnya harus sama? Bukan ya. Itu tadi ya salah satunya. Terus variabel terikatnya. Terikatnya tanaman bayam.
Lebih tepatnya apanya tanaman bayam? Pertumbuhan tanaman Nah, bayam. good job. Kemudian untuk variabel bebasnya. Pupuk kandang. Nah, itu dia ya, pemberian pupuk kandang atau konsentrasi pupuk kandang. Jadi jumlah pupuk kandang yang dikasihnya. Tapi pupuk kandang aja juga udah bagus, udah betul ya. Nah, itu dia untuk metode ilmiahnya. Kita coba dulu di ini ya. Apa namanya? Kita coba dulu kuis lagi nih, sedikit. Jadi sedikit-sedikit kuis. Ya, biar di ini aja, biar ke apa namanya? Yang tadi udah dipahami itu bisa keukur gitu sama diri sendiri terutama ya. Sebenarnya apa yang udah saya paham, mana yang belum saya paham, mana yang udah gitu. Oh, bentar. Kepencet. Nah, udah masuk kuisnya. Coba masuk Udah. kuisis. Sekarang masukkan kodenya. Adalah, bentar. Bentar, kamu ke toilet. Oh iya, boleh. Silakan. Sudah, Kak. Sudah? Ya. Silakan masuk ke kuisis. Kodenya adalah 123273. Nah, silakan. Nah, ini tadi jawaban misalnya. Apa harus memiliki? Menghitung jumlah bunga. Nah, ingat ya, jumlah bunga. Bagus. Variabel bebasnya pengaruh kali pupuk. Oh iya. Apa? Apa nih? Urutan tahapan. Coba. Wow, bagus.
Bagus. Ya. Tuh. Gak apa-apa. Carlos Linnaeus, pengalaman. Ya. Oh, orang itu ya. Carol mana itu nomor berapa? Oh, kalau saya mengelompokkan hidup, ini ini aja dulu, ngasal aja dulu, gak apa-apa. Nanti biar tahu jawabannya apa. Jadi dia yang klasifikasi makhluk hidup ya, jadi mengelompokkan makhluk hidup. Nanti ini diklasifikasi sebenarnya. Oh ini ya nggak apa-apa lah ke bawahnya. Tuh kan, ini ke bawahnya belum dipelajari nih, yang 14 juga sama, di ini aja dulu. Ya, dari yang urutan kingdom paling banyak perbedaannya. Ini belum ya klasifikasi, nanti bab 2. Iya. Dicoba aja. Ya. Udah. Udah? Nah. Udah, bagus. Oke. Wah, ini cuma salah berapa berarti ya, udah bagus. Salah satu yang tadi. Yang tadi ya. Bagus, berarti sebenarnya untuk materi yang tadi disampaikan berarti udah ini ya, apa maksudnya udah sangat paham gitu. Nah, itu untuk metode ilmiah, cuma nanti biar di penerapannya aja ya. Jadi nanti misal kalau penelitian ini hipotesisnya gimana, terus kira-kira hasilnya nanti seperti apa. Nah, itu di penerapan aja nanti. Tapi kalau udah paham apa teorinya seperti ini, nah itu biasanya lebih mudah nanti. Nah, sekarang kita coba lihat ya, lanjutkan.
Di sana belum berubah ya? Apanya? Itu udah jalan belum slide-nya? Organisasi objek biologi. Masih yang ciri-ciri ya? Ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, udah ya? Ada ya? End of slideshow. Hitam. Nah, ini salah. Nah, sekarang kita ke sambungannya ya, sambungan dari metode ilmiah ini tentang apa namanya? Makhluk hidup ya. Tadi kan kita mau ke klasifikasi, tapi sebelum ke klasifikasi kita harus cari tahu dulu sebenarnya urutan atau organisasi kehidupan di dalam satu makhluk hidup tuh gimana aja gitu ya. Sebelum ke sana kita perlu tahu dulu karena IPA ini kan membahas makhluk hidup ya, membahas alam maksudnya ya, membahas alam termasuk di dalamnya kan ada makhluk hidup. Nah, kita cari tahu dulu makhluk hidup itu apa. Ya, yang punya ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi di sini ini disebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ini juga udah di SD ya, memerlukan nutrisi atau memerlukan zat makanan ya, baik itu karbohidrat, terus apa lagi yang termasuk zat makanan? Protein. Ya, terus mineral, vitamin, lemak. Mana yang dibutuhkan dalam jumlah banyak? Karbohidrat. Betul, ada lagi? Protein. Betul, ada lagi? Satu lagi? Vitamin. Bukan. Mineral. Nah, bukan. Ternyata dia lemak. Nah, jadi nutrisi, ya kita kasih judul deh, nutrisi ini dibagi jadi 2. Makromolekul, ingat kata makro ya. Makro itu artinya dia besar ya. Jadi yang diperlukan dalam jumlah yang besar adalah makromolekul. Isinya ada karbohidrat, protein, ini nanti gak kelihatan ya. Karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, kalau yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, dia namanya mikromolekul. Isinya tadi vitamin sama mineral. Contoh vitamin apa? Vitamin itu kayak buah. Buah-buahan. Ya, itu yang mengandung vitamin. Terus sayuran. Nah, vitaminnya ada apa aja? Ada vitamin A. Terus? Vitamin C. Betul, apalagi? A, C, terus? K. B ada nggak B? B. Ada juga. Ada. Terus? Terus apa lagi? D. Ada, terus apa lagi? Vitamin apa lagi ya? A, B, C, D, E ada nggak E? Kayaknya nggak Kayaknya nggak ada. Nah, ternyata ada ya. A, B, C, D, E itu ada nama vitaminnya. Terus ada satu lagi namanya vitamin K. Ya, jadi vitamin ada A, B, C, D, E, sama K. Itu tadi ada terdapat dalam buah-buahan, sayuran, dan yang lainnya gitu ya. Terus ada mineral. Contoh mineral apa? Mineral. Ya. Air. Apa coba? Air. Lebih tepatnya apa? Bukan air. Tapi di dalam air ada mineral gitu. Cuma mineral itu contohnya gimana? Apa? Oksigen. Bukan. Coba apa? Apa ya? Kita tulis dulu di bawah ya, oksigen tadi yang disebutkan, terus ada juga air, oksigen, dan sebagainya ya. Nah, mineral itu adalah zat mineral ya. Ada zat besi. Nah, ini namanya mineral. Kalsium, kalium, ini mineral namanya. Nah, jadi kalau vitamin tadi ada vitamin A, B, C, D, E, K. Nah, adanya di dalam sayuran, buah-buahan, pokoknya di dalam makanan. Kalau mineral itu ada zat besi, kalsium, kalium, dan yang lain-lain. Ya. Kemudian ada oksigen sama air. Nah, kalau ini beda lagi ternyata. Bukan mineral. Sebentar ya, ada yang masuk dulu.
Maaf ya, tadi ada yang masuk. Nah, terus oksigen itu apa? Nah, kalau ini kan nutrisi ya yang diperlukan oleh tubuh termasuk air sih sebenarnya. Tapi air itu kan bukan ini apa ya? Air itu pelarut gitu. Jadi dia juga diperlukan oleh tubuh. Bahkan sebagian besar tubuh kita tuh isinya air gitu ya. Darah kita isinya air. Kemudian ada juga zat cairan tubuh yang lainnya. Nah, itu juga perlu ya. Nah, lalu oksigen itu apa? Untuk bernafas. Betul, untuk bernafas ya. Jadi oksigen itu bukan mineral, bukan vitamin, bukan air juga, dan bukan juga makromolekul, tapi oksigen ini masuknya ke unsur. Jadi ada oksigen, karbon, terus ada sebenarnya zat besi, kalsium, kalium itu juga unsur. Cuma oksigen ini dia biasanya bersatu dengan hidrogen membentuk air. Jadi kan air itu nama ininya kan H2O ya. Pernah dengar? H2O adalah air. Nah, H2O atau hidrogen dioksida itu adalah air. Ya. Kemudian kalau O2 aja berarti dia oksigen. Terus oksigen juga bisa bersatu dengan C, dengan karbon. Jadi CO2. Karbon dioksida dan sebagainya. Jadi oksigen itu adalah unsur yang diperlukan oleh tubuh untuk membakar. Jadi fungsinya untuk membakar karbohidrat atau membakar zat penghasil kalori, ya udah karbohidrat misalnya ya, membakar karbohidrat menjadi energi. Jadi apa namanya, oksigen yang ada dari luar itu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh itu dia berfungsi untuk membakar makanan yang kita makan supaya jadi energi. Jadi kalau kita tidak bernafas, makanan yang kita makan itu tidak bisa dibakar sehingga tidak ada energi. Berarti jantung kita tidak akan berdetak, kemudian mata kita tidak akan berkedip juga, kita tidak bisa gerak, itu karena oksigennya nggak ada, atau yang membakar makanannya nggak ada. Jadi kalaupun kita makan, kalau kita nggak bernafas kan manusia tidak bisa hidup kan, karena nggak ada oksigen yang masuk ke dalamnya, gitu. Ya, itu untuk nutrisi ya. Jadi dari tadi memerlukan nutrisi, nutrisinya ada 2 jenis yang utama ya, yang diperlukan dalam jumlah banyak sama yang sedikit. Kalau yang banyak contohnya ada karbohidrat, protein, sama lemak. Dan memang cuma ini ya. Kalau mikromolekul ada vitamin sama mineral. Terus selain makromolekul sama mikromolekul diperlukan juga air. Gitu. Kalau yang tadi oksigen dan sebagainya itu adalah unsur ya, bukan vitamin, bukan juga apa namanya tadi, kalau zat besi. Mineral maksudnya ya. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang kedua ini adalah respirasi. Dia bisa melakukan respirasi. Apa itu respirasi? Bernafas. Bernafas. Nah, nanti kalau udah SMA, respirasi ini pengertiannya lebih luas lagi. Respirasi itu tadi yang kita bicarakan, pembakaran zat makanan oleh oksigen. Oksigen itu O2 ya? Iya. Nah, jadi ini untuk respirasi. Respirasi itu adalah pembakaran zat makanan oleh oksigen. Lebih apa namanya, lebih dalamnya seperti ini. Kalau iritabilitas artinya apa? Pernah? Nggak tahu. Iritabilitas adalah contohnya kayak kalau dicubit sakit dan menoleh. Itu apa tuh namanya? Atau putri malu, kalau kita sentuh dia bergerak. Peka. Peka, betul. Peka terhadap rangsang. Rangsang itu artinya yang datang. Ya, jadi ada rangsangnya, mungkin rangsangannya bisa berupa apa tadi namanya, pemberian zat, atau misalnya bisa kita sentuh, nah itu namanya rangsang. Ya, iritabilitas itu artinya peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup dia memiliki iritabilitas. Kalau bergerak, tahulah ya pengertian bergerak. Jadi dia ada pindah posisi. Cuma ini agak beda nih. Geraknya tumbuhan dengan geraknya hewan itu berbeda. Coba kalau tumbuhan lihat, dia tetap di tempatnya kan. Kalau manusia sama hewan, sama nggak dengan tumbuhan geraknya? Iya. Enggak. Enggak kan. Gitu. Jadi nanti di gerak tumbuhan ada bermacam-macam nama ya. Ada
nasti, ada taksis dan sebagainya. Nanti ini dipelajari di gerak tumbuhan. Ya, jadi bergerak tuh tidak sekedar lari-lari aja. Ternyata tumbuhan pun bisa bergerak. Bukan berarti dia tertiup angin ya, tapi akar yang yang terus tumbuh ke bawah. Kemudian ada bunga matahari yang selalu mengikuti arah sinar matahari. Nah, itu namanya bergerak juga. Kita cuma berbeda ya dengan bergeraknya manusia dan juga hewan. Selanjutnya bereproduksi. Nah, kalau reproduksi ini adalah berkembang biak. Jadi dari 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, bisa jadi 5. Nah, itu namanya reproduksi, artinya berkembang biak. Nanti reproduksi di makhluk hidup, terutama di hewan ya, di hewan dan juga di tumbuhan. Kalau di manusia nggak ada kayaknya ya. Ada 2 jenis, vegetatif sama generatif. Coba masih ingat vegetatif sama generatif bedanya apa? Kalau generatif bereproduksi melalui kawin. Iya, betul, kawin. Berarti dia harus ada jantan sama betina. Kalau yang vegetatif apa? Tidak kawin. Iya, tidak kawin, betul. Contohnya bisa kasih contoh nggak vegetatif apa? Kayak Gimana? tunas. Nah, betul, tunas. Terus apa lagi? Umbi, betul. Itu di tumbuhan ya? Kalau di hewan kira-kira ada nggak? Pernah kenal nggak di hewan vegetatif? Di hewan. Atau di makhluk lain selain tumbuhan maksudnya? Di hewan nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ternyata di vegetatif juga terjadi di makhluk lain selain tumbuhan. Bisa di bakteri misalnya ya, atau di amuba. Nah, itu mereka bisa membelah diri. Jadi nggak harus ada jantan sama betina. Dari 1 bisa jadi 2, bisa jadi 4, bisa jadi 8, dan sebagainya. Itu melalui yang namanya membelah diri. Kemudian ada juga fragmentasi, dan sebagainya. Itu namanya sama-sama vegetatif ya. Jadi tidak menggunakan jantan dan betina, atau tidak secara kawin, tapi dia bisa berkembang biak. Gitu. Paham ya? Iya. Next. Tumbuh dan berkembang. Nah, kalau tumbuh dan berkembang, tahu lah ya, tumbuh itu artinya apa? Kamu harus bisa bedakan, coba. Tumbuh artinya? Tumbuh dari fisiknya. Dari fisiknya. Ya, betul ya. Atau bertambahnya ukuran fisik. Ya, artinya dia tumbuh. Jadi, contohnya apa yang tumbuh? Kalau makin besar kan makin besar tubuhnya juga. Betul. Jadi misal yang tumbuh itu misalnya massa atau berat badan kita ya, massa, kemudian tinggi badan, dan sebagainya. Nah, ini termasuk tumbuh. Kalau berkembang apa? Berkembang? Ya. Gimana ya jelasnya? Tapi paham ya, maksudnya berkembang tuh gimana? Coba gimana? Kasih contoh deh. Coba. Contohnya ya kalau masih bayi masih merangkak, kalau udah gede bisa berlari-lari. Itu ya. Jadi berkembang itu artinya yang bertambahnya itu adalah kemampuan biasanya ya. Iya. Perubahan menuju kedewasaan. Nah, kalau tadi dari data, tadi kan ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ini kualitatif. Kalau tumbuh, ini kuantitatif. Kan bisa diukur gitu ya. Jadi dia bisa diukur atau kuantitatif. Kalau yang yang berkembang itu tidak bisa diukur, dia kualitatif gitu. Ya. Dan juga tumbuh ini sifatnya dia irreversible. Artinya tidak bisa kembali ke semula. Jadi kalau dia sudah tinggi, ya dia tidak akan jadi pendek lagi. Gitu. Kalau berat badan? Nah, kecuali kalau berat badan. Karena kan berat badan sebenarnya tidak menunjukkan umur ya.
Berat badan sebenarnya tidak menunjukkan umur. Nah, yang lebih tepatnya itu adalah tinggi badan sebenarnya. Jadi tinggi badan kayak kelas 1 SD dengan kelas 5 SD kan ada beda. Dan tidak akan kembali lagi kecuali kalau misalnya strukturnya berubah. Biasanya orang yang sudah tua itu memiliki struktur punggung yang beda kan sama orang yang muda. Misal kata seorang kakek misal berusia 90 tahun memiliki postur yang bungkuk misalnya. Nah, kalau anaknya yang berusia 40 tahun itu lebih tegap. Kalau secara tinggi misalnya ya, pas beliau 50 tahun dia 180 misal 180 cm. Dia nggak akan turun jadi 170, cuma dia ya karena membungkuk gitu ya, jadi beliau terlihat lebih pendek. Padahal sebenarnya nggak berkurang tinggi badannya. Gitu karena posisinya aja, postur tubuhnya aja yang berubah. Gitu. Jadi sebenarnya bertambahnya ukuran fisik seiring waktu itu tidak dapat kembali. Kalau berkembang ini dia reversible, bisa kembali. Contohnya saat ini juga sama ya, saat seorang ada kakek-kakek yang sudah tua tentunya ya, yang ternyata bicaranya jadi susah lagi karena mungkin struktur giginya jadi berubah, kemudian emosionalnya juga jadi lebih berubah karena kan ada perubahan hormon juga ya. Jadi akan kembali ke masa kecil gitu. Nah, itu namanya reversible. Jadi si perkembangan ini dia bersifatnya reversible atau bisa kembali. Nah, ini ya bedanya tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh dia betul tadi ya bertambahnya ukuran fisik. Kalau berkembang perubahan menuju kedewasaan dari yang awalnya awalnya tidak bisa menjadi bisa. Gitu. Contohnya tadi yang awalnya nggak bisa merangkak jadi bisa merangkak. Terus juga yang awalnya kalau tumbuhan tidak bisa berbunga jadi berbunga. Kalau berbunga jadi buah nanti. Nah, itu berkembang namanya. Gitu ya. Ini untuk ciri makhluk hidup. Selanjutnya, ya paham ya yang ini? Iya. Oke. Next, sekarang kita ke makhluk hidup itu sendiri ya, termasuk kita di dalamnya. Sebentar. Nah, pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, jadi kita bisa sebut juga ini sebagai organisasi kehidupan. Karena mungkin judulnya takutnya membingungkan, kita kasih judul di sini deh. Atau organisasi kehidupan aja ya. Organisasi kehidupan. Jadi yang ada di makhluk hidup tuh ini susunannya. Gitu ya. Nah, kita di mana nih? Di sini seorang manusia kita bisa tempelkan di mana? Di sini, di mana nih? Apakah seorang manusia adalah molekul? Apakah seorang manusia adalah sel? Atau yang mana? Organisme mungkin tidak tahu. Betul. Kita di sini. Nah, ini adalah kita tulis sebagai seorang manusia misalnya. Seorang manusia ini nggak bisa dikecilin mungkin ya. Nah, kita terus di sini seorang manusia. Nah, jadi seorang manusia itu tingkatannya adalah organisme. Ya. Kemudian ini bisa bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas. Nah, seorang manusia kita ini kan dulu dari tengah ya, karena kita pahamnya adalah seorang manusia. Nah, seorang keanu gitu ya. Seorang keanu ini coba mempunyai tangan, mempunyai kepala, mempunyai kaki dan sebagainya. Nah, itu namanya organisme. Dia terdiri dari sistem organ. Nah, ini berarti lebih rendah daripada organisme, maksudnya tingkatannya ya, sistem organ. Di dalam seorang manusia ada sistem organ, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem sistem saraf, sistem indera. Nah, itu namanya sistem organ. Coba di dalam keanu ada apa aja? Sebenarnya semua manusia juga sama. Ada apa aja? Ada paru-paru, ada jantung, ada hati, usus. Nah, itu masuknya ke sini tadi organnya. Jadi, seorang manusia terdiri dari sistem pencernaan, kemudian sistem peredaran darah,
dan lain-lain. Nah, kalau organnya tadi yang disebutkan oleh Keanu, ada apa tadi? Jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Nah, ini organ namanya. Jadi paham, seorang manusia itu terdiri dari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem hormon, dan semuanya. Nah, kemudian masing-masing sistem organ, nih, misalnya sistem, kita ambil sistem pencernaan deh ya. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ. Organ-organ di dalam sistem pencernaan itu ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada apa lagi? Ada Setelah kerongkongan ada bronkus. Bronkus, bukan, ke sistem pencernaan. Coba urutkan sistem pencernaan. Ya, mulut, kerongkongan. Habis itu, aduh, namanya teh apa ya? Coba apa? Yang sebelum usus teh namanya. Lupa. Oh, lambung. Lambung, terus usus halus, usus besar, terus anus. Ke sana suaranya ada jelas gak? Atau double? Nggak ada suaranya. Tadi nggak ada, sekarang ada ya? Ada. Oke. Nah. Oke, nah sekarang tadi ke ini ya. Nah, sekarang ke tadi yang sistem organ, kemudian organ. Nah, lalu di dalam organ itu terdapat jaringan-jaringan. Coba bisa ini kan nggak? Jaringan-jaringan tuh apa isinya? Bisa kasih contoh nggak? Kayak pembuluh darah. Bukan. Pembuluh darah mah organnya. Organ, betul. Jaringan. Apa ya? Darah. Organ. Nggak. Udah pernah ini sebenarnya nggak ada di FD nih. Coba ada apa aja? Misalnya ada jaringan paling luar, namanya adalah kalau dalam hewan ini adalah namanya epitel. Ini enggak ada emang ya di SD ya, tapi mungkin pernah baca. Epitel, kemudian masuk ke dalam ada yang namanya jaringan otot, kemudian ada jaringan saraf, ada jaringan ikat. Nah, ini yang ada di hewan, yang ada di manusia juga ada. Ya, jadi jaringan ada epitel, otot, saraf, sama ikat. Ya, misalnya di dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu ada jaringan epitel, yaitu paling luar. Kemudian ada juga jaringan ototnya, ya, yang mengisinya. Ada jaringan ikat yang mengikat, termasuk darah itu ternyata masuknya jaringan ikat longgar. Terus ada saraf, jaringan saraf. Kemudian setelah jaringan ada sel. Nah, kalau sel ya berarti kalau dia jaringan epitel namanya sel epitel. Kalau dia otot berarti dia jenis selnya adalah sel otot. Kalau dia di jaringan saraf berarti nama selnya adalah sel saraf. Gitu. Nah, ternyata di dalam sel itu juga ada yang namanya molekul. Jadi tadi molekul itu semacam oksigen lah, kemudian ada hidrogen dan sebagainya. Jadi hidrogen, oksigen dan sebagainya itu membentuk sel. Nah, nanti sel ini adalah unit terkecil dalam makhluk hidup. Jadi unit yang hidup di dalam satu sel, di dalam sebuah sel itu adalah di dalam makhluk hidup maksudnya itu adalah sel.
Jadi satuan terkecil sebenarnya itu adalah sel. Ya, satuan terkecil dalam makhluk hidup itu adalah sel. Dan sel ini isinya adalah molekul. Jadi kalau kita urutkan nih dari sel, sel berkumpul menjadi jaringan. Jaringan-jaringan dalam menuju tujuan yang sama gitu ya, berbagai macam jaringan untuk tujuan yang sama dia membentuk organ. Kemudian susunan dari beberapa organ untuk sistem tertentu yang memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh, dia membentuk sistem organ. Seluruh sistem organ akan bersatu membentuk organisme. Gitu. Nah, ini kan tadi organisme itu adalah satu makhluk hidup ya. Misalnya seorang Keanu. Kalau kasih contoh lagi apa coba organisme selain seorang manusia? Hewan. Ya, hewan lebih tepatnya seekor apa misalnya? Seekor kuda. Seekor kuda. Nah, sekarang ternyata seekor kuda itu bisa berkumpul dengan seekor kuda yang lain membentuk populasi. Jadi populasi kuda. Gitu. Jadi populasi ini adalah kumpulan dari organisme-organisme yang sejenis. Ya, paham nggak populasi maksudnya? Iya. Misalnya 5 orang manusia, nah itu berarti populasi manusia. 5 orang manusia dengan 5 ekor kuda bisa disebut populasi nggak? Kalau mereka digabung? Enggak. Enggak ya, betul. Karena mereka beda jenis, beda spesies maksudnya. Nah, selanjutnya, populasi-populasi berkumpul jadi komunitas. Nah, ini yang tadi disebut ada populasi kuda, ada populasi tanaman beringin, ada populasi manusia misalnya. Nah, itu membentuk komunitas tertentu. Gitu. Contoh dari komunitas adalah hutan misalnya ya, komunitas hutan. Di dalam komunitas hutan itu ada populasi apa aja, atau misalnya di komunitas rawa misalnya ada apa aja. Itu hampir mirip sebenarnya dengan ekosistem ya. Jadi komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi. Ya, selanjutnya dari komunitas ini membentuk ekosistem. Nah, ini hampir sama ya, komunitas sama ekosistem itu hampir sama. Misalnya hutan. Nah, tapi bedanya kalau ekosistem ini lebih ke pengertiannya adalah hubungan timbal balik antara apa? Makhluk hidup sama makhluk yang tidak hidup, mati. Lebih tepatnya dengan lingkungannya ya, termasuk di dalamnya adalah biotik dan abiotik. Iya. Tuh ya, jadi kalau komunitas dia hanya berbicara tentang populasinya aja, tapi kalau ekosistem dia sudah menyebutkan ada abiotiknya juga. Jadi udara yang ada di hutan, air-air yang ada di hutan, tanah yang ada di hutan, nah itu semuanya mereka berhubungan juga dengan populasi-populasi tadi. Misal populasi harimau, populasi burung, populasi cemara, populasi kambing hutan misalnya, kemudian di sana juga ada air, ada tanah, ada sinar matahari, mereka kan saling berhubungan timbal balik. Matahari menyinari daun-daun, kemudian mereka melakukan fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigennya dihirup oleh populasi harimau dan juga hewan-hewan yang lain dan juga tumbuhan yang lain. Mereka mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksidanya dipakai lagi untuk tumbuhan. Nah, itu namanya ekosistem. Ya, jadi beda antara komunitas sama ekosistem tuh sedikit memang. Kalau komunitas hanya menyebutkan populasi ini berkumpul jadi komunitas. Kalau ekosistem di dalam komunitas itu terjadi hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik itu berarti antara harimau dengan harimau misal berkompetisi, harimau dengan kancil saling berpredasi. Kemudian ada juga rantai makanan misalnya. Ada juga siklus biogeokimia. Nah, itu terjadi di ekosistem gitu. Nah, sekarang ekosistem dalam satuan yang luas namanya adalah bioma. Jadi misal hutan hujan tropis di seluruh dunia, nah itu namanya bioma. Berarti bioma hutan hujan tropis. Bioma laut misalnya, bioma apa. Nah, itu ekosistem dalam dalam area yang sangat luas. Nah, yang terakhir bioma-bioma tersebut membentuk biosfer. Apa itu biosfer? Pernah dengar nggak? Enggak. Di di lapisan-lapisan bumi pernah dengar nggak? Ada atmosfer. Pernah. Pernah dengar atmosfer? Pernah. Nah, atmosfer artinya apa?
gas yang menyelimuti bumi. Yang apa? Menyelimuti bumi? Bumi. Ya. Nah, atmosfer itu adalah lapisan gas ya, lapisan udara. Jadi atmosfer itu isinya bermacam-macam ya. Ada yang isinya apa ozon, ada yang apa. Itu namanya atmosfer. Nah, biosfer adalah lapisan makhluk hidup. Ya, jadi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, seluruh ekosistem yang ada di bumi itu disebut sebagai biosfer. Jadi biosfer itu termasuk di dalamnya adalah hutan hujan tropis, padang rumput lah, padang pasir, laut, samudra. Nah, itu namanya biosfer. Ya, kalau atmosfer kan lapisan udara. Nah, kalau biosfer lapisan kehidupan. Gitu. Ya, jadi berarti semua manusia yang ada di bumi, semua hewan, semua tumbuhan itu namanya adalah apa? Biosfer atau bioma atau ekosistem atau apa? Biosfer. Betul, biosfer. Kalau apa ya namanya? 7 ekor kambing berkumpul, namanya apa? Populasi. Populasi, betul. Nah, itu dia untuk organisasi kehidupan. Coba ya. Sekarang coba lagi. Bentar. Boleh ke kuisis lagi sekarang? Boleh. Ya, silahkan. Nah, ini ada apa namanya? Ada latihan. Coba kita latihan. Ini mungkin ada beberapa juga yang belum dijelaskan, tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Nah, kodenya adalah 127108. Bentar, tadi baru masuk kuisisnya. Boleh. 127108. Silakan dijawab dulu, ditinggal dulu ke ini ya, sebentar ya, ke toilet dulu sebentar. Ya.
Nah, memang yang itu belum ya. Yang tadi. Yang ini juga boleh nih. Boleh di ini aja dulu, di apa namanya, ditebak aja dulu. Kira-kira ini sel kah, organel kah, jaringan atau organ? Ini dikasih, nah gak apa-apa. Kalau itu yang pelajaran yang mana? Ini belum belum tadi ya, jadi belum diperlihatkan bentuk sel seperti apa, bentuk jaringan seperti apa, nggak apa-apa. Jadi ini adalah jaringan yang isinya ini ada sel-sel. Jadi di bawah mikroskop. Nah sekarang ini hati. Oh, Hati untuk menawarkan. menawarkan racun. Jadi sekarang tahu ya. Gak apa-apa, emang belum semuanya dibahas. Nah ini sel apa? Penyusun jaringan, berarti ini sel apa nih? Kayaknya mah otot, mungkin salah. Dia meneruskan rangsang. Meneruskan panas dingin. Apa ya? Coba yang menerima panas dingin. Itu betul. Mengarah ke jari merupakan jaringan tulang. Oh iya. Yang bukan termasuk organisme. Inilah. Good. Aku termasuk ke dalam anggota sistem hormon. Saraf. Ya, lebih tepatnya ke saraf. Saraf itu ada saraf tepi, ada saraf pusat. Jadi saraf pusat itu ada dua, ada otak sama sumsum tulang belakang. Kalau gerakannya gerak sadar atau gerak yang non refleks, kayak misalnya mau menulis, mau berbicara, nah itu berarti pakainya otak ya. Tapi kalau misalnya bernapas, terus jantung kita berdetak, itu pakainya adalah sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusatnya gitu ya. Nah, itu tadi sudah bagus. Sebenarnya yang udah diterangkan ini udah betul nih. Yang ini sisanya cuma tinggal yang penerapannya aja sama yang belum belum. Jadi udah bagus ya, udah bisa berarti bisa menangkap intinya. Nah, untuk sekarang dicukupkan dulu sekian. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau besok jam berapa ya? Besok mau jam berapa? Besok mungkin jam, nggak tahu, harus tanya Mami dulu. Ya, nanti boleh ya tanya Mami. Ya. Kalau mau siang, boleh. Bisa. Tapi misal dari malam lah. Kalau misalnya mau pagi, berarti dari malam juga bisa bilangnya ya. Iya. Oke. Kalau mau siang juga boleh, mau sore juga boleh. Diusahakan kalau misalnya bisa, pagi-pagi lebih bagus. Ya, jadi lebih fresh maksudnya. Ya, itu saja untuk hari ini karena tidak ada yang ditanyakan. Kita tutup dulu pertemuan kali ini. Tadi kita sudah belajar pada bab metode ilmiah ya, dan di dalam metode ilmiah ada cara-cara kerjanya, cara kerja ilmiah, terus ada juga bagian-bagian data, ada juga kita bisa menentukan variabel, lalu kita juga harus berkenalan dengan objek pada organisasi kehidupan gitu. Nanti selanjutnya kita bisa belajar tentang klasifikasi makhluk hidup atau pembagian makhluk hidup. Sejauh ini dari materi yang sudah disampaikan, Keanu bisa menangkap, artinya materi ini masih bisa dicerna ya, meskipun nggak ada di SD. Ya, ada sebagian sih, gitu. Jadi untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang tadi kita dapatkan bisa diserap, ya, yang tadi kita diskusiin bisa diserap dan nanti bisa diberikan kelancaran. Ya. Kakak tanya besok jam 2. Jam 2 siang. Berarti ya? Iyalah. Yes. Ya, apa? Jam 2, jam 12? Jam 2. Oh, jam 2. Oke, boleh jam 2.
Ya, sekian saja berarti untuk hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Sekali itu siang.